Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya adalah Ribut Sudiharto. Saya adalah dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah dengan judul mata kuliahnya adalah Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung yang diberikan pada tiap semester genap. Nah, sekarang kita fokus ke rempah-rempah. Nah, jadi kita sudah tahu, jadi definisi rempah-rempah itu apa. Rempah-rempah yang dijual itu ada beberapa jenis, ya. Pertama adalah biasanya dijual dalam bentuk segar atau disebut dengan rempah-rempah segar. Rempah-rempah segar biasanya digunakan untuk rumah tangga, ya, masak untuk rumah tangga atau untuk restoran. Nah, biasanya mereka lebih suka menggunakan rempah segar. Kenapa? Karena memberikan rasa dan aroma yang segar. Aroma itu masih fresh, gitu ya, namanya segar. Dan penampilannya lebih menarik, terutama kalau ditujukan untuk garnish atau hiasan makanan, maka rempah-rempah segar akan baik sekali, akan membuat orang menjadi lebih menarik, tertarik untuk makan. Itu kelebihannya. Tetapi kelemahan dari rempah-rempah segar adalah konsistensi aroma dan rasanya itu tidak baik. Kenapa saya bilang konsistensinya tidak baik? Karena aroma dan rasa dari rempah-rempah segar itu sangat tergantung dari dia tempat tumbuhnya, dia umur panennya, atau metode penyimpanannya. Jadi sangat beragam, bisa sangat beragam. Dan biasanya rempah-rempah segar itu tidak tahan lama untuk disimpan, kecuali kalau disimpan dalam kondisi dingin atau beku. Nah, kemudian ada bentuk jenis yang produk yang kedua adalah rempah-rempah kering. Nah, kita tahu bersama bahwa namanya juga tanaman, ya. Tanaman bersifat musiman, tidak setiap hari atau belum tentu setiap hari selalu tersedia. Maka ada beberapa produsen mencoba untuk mengeringkan rempah-rempah. Supaya apa? Supaya rempah-rempah itu tersedia setiap saat. Supaya rempah-rempah itu menjadi lebih tahan lama untuk disimpan. Nah, biasanya harganya lebih murah memang dibandingkan dengan rempah-rempah segar. Jadi intinya rempah-rempah kering rempah-rempah dikeringkan dengan tujuan untuk supaya tersedia setiap saat akan digunakan. Tetapi kelemahan dari rempah-rempah kering adalah aromanya tidak sekuat rempah-rempah segar. Kenapa? Karena ada sebagian dari komponen volatilnya, komponen volatil itu ya komponen yang menyumbangkan aroma itu terbuang selama proses pengeringan atau dia ikut menguap pada saat proses pengeringan, sehingga intensitas aromanya tidak sekuat rempah-rempah segar, tetapi masih adalah aroma dari rempah-rempah. Bentuk produk berikutnya dari rempah-rempah adalah rempah-rempah bubuk, ya. Jadi rempah-rempah dalam bentuk bubuk. Rempah-rempah ini berasal dari rempah-rempah kering yang kemudian digiling menjadi bubuk. Digiling, kemudian diayak, menghasilkan ukuran gilingan tertentu, jadilah dia rempah-rempah bubuk. Rempah-rempah ini sangat disukai oleh para pengguna karena dia sangat mudah untuk diaplikasikan atau ditambahkan ke dalam makanan, atau pada sangat mudah untuk digunakan, atau seperti itu. Tinggal kita campur saja, tidak perlu kita giling lagi, tapi kita bisa langsung ambil dan langsung dicampurkan ke dalam makanan pada saat kita masak. Keuntungan lain adalah karena dia udah dalam bentuk bubuk, sehingga penyebaran ke dalam makanan akan lebih cepat merata. Tapi kelemahannya adalah bahwa rempah-rempah bubuk itu karena dia dalam bentuk bubuk, maka kehilangan aroma khasnya, aroma khas dari rempah-rempah itu akan menjadi lebih cepat. Lebih cepat, karena dia komponen volatilnya akan lebih mudah untuk menguap. Oleh karena itu,
salah satu upaya untuk mempertahankan aromanya adalah dengan rempah-rempah bubuk itu dikemas dalam satu kemasan yang kedap, ya, yang kuat, kedap udara dan kedap air. Dengan tujuan apa? Mempertahankan kualitas aroma dari rempah-rempah. Produk rempah-rempah bubuk itu dijual dalam bentuk single atau dalam bentuk satu jenis rempah-rempah dalam satu kemasan, atau merupakan campuran dari beberapa jenis rempah-rempah yang dikemas dalam satu kemasan menjadi satu bumbu yang siap pakai. Yang mana itu biasanya tergantung dari siapa yang akan menggunakan, lebih kekinian. Ada yang lebih suka satu-satu atau langsung dalam bentuk bumbu yang sudah siap pakai, yang merupakan campuran dari beberapa jenis rempah-rempah. Nah, di sini ada ada dua gambar yang bagaimana rempah-rempah kering itu dijual. Ya. Yang sebelah kiri adalah rempah-rempah kering yang masih dalam bentuk utuh dan sudah dalam bentuk bubuk. Sedangkan sebelah kanan adalah rempah-rempah bubuk yang sudah dikemas, yang lebih mudah untuk digunakan. Produk rempah-rempah lainnya adalah dalam bentuk rempah-rempah ekstrak. Nah, ini rempah-rempah ekstrak. Kenapa dikatakan rempah-rempah ekstrak? Karena memang hasil dari proses ekstraksi rempah-rempah. Jadi rempah-rempah, biasanya rempah-rempah kering yang udah dalam bentuk bubuk itu diekstrak menggunakan pelarut, ya, pelarut organik. Pelarut organik itu adalah heksana, aseton, etilen klorida, mau etanol, untuk mengambil saripatinya atau gitu, ya. Jadi ekstrak itu adalah saripati dari rempah-rempahnya, atau dengan istilah lainnya adalah oleoresin. Kalau bahasa komersialnya adalah oleoresin. Ya. Oleoresin itu adalah hasil ekstraknya. Kira-kira hasil kalau kita ekstrak itu menghasilkan oleoresin sebanyak 10%. Yang 90% apa? Itu adalah ampasnya yang nanti akan dipisahkan. Nah, oleoresin yang hanya jumlahnya 10% itu kualitas rasa dan aromanya itu tidak kalah dengan kualitas dari rempah-rempah segarnya. Dari aroma itu tadi bisa sama persis, tapi jumlahnya lebih sedikit. Nah, oleoresin rempah-rempah atau ekstrak rempah-rempah itu mengandung dua komponen utama, yaitu komponen volatil. Komponen volatil itu komponen yang menguap, yaitu komponen minyak atsiri yang menyumbangkan aroma, dan komponen yang bersifat tidak menguap, yaitu campuran dari sudah minyak, ada resin, ada gam, dan komponen-komponen lainnya yang menyumbangkan rasa dan flavor. Jadi ada dua komponen utama pada ekstrak rempah-rempah. Oleoresin dapat menggantikan rempah-rempah segar utuh ataupun bubuk tanpa mengurangi rasa dan aroma. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti bahasan mengenai oleoresin di kuliah berikutnya. Produk rempah-rempah lainnya adalah minyak atsiri. Di sini mungkin kita tidak asing lagi dengan beberapa jenis minyak, ya, minyak atsiri. Kita mungkin ada minyak nilam, kemudian ada minyak jahe, minyak apa lagi? Minyak nilam, minyak jahe, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan minyak yang dihasilkan dari proses destilasi atau penyulingan rempah-rempah. Rempah-rempahnya disuling atau didestilasi menggunakan uap air, maka minyak atsirinya akan menguap. Selanjutnya minyak atsiri yang menguap itu dikondensasi dan akhirnya dia akan mengembun dan mencair. Maka kita dapatkanlah minyak atsiri. Minyak atsiri memberikan rasa aroma, dan saat ini banyak sekali manfaat dari minyak atsiri yang dihasilkan dari proses penyulingan rempah-rempah. Salah satunya adalah sebagai aromaterapi dari fungsinya dan yang lain-lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu minyak atsiri. Komponen utama dari minyak atsiri adalah terpen, yang akan kita bahas. Dan biasanya minyak atsiri yang sudah dijual di pasar itu sudah diencerkan. Kenapa? Minyak atsiri adalah konsentrasi minyak atsiri yang kita dapatkan, kalau yang kita baru dapatkan dari proses penyulingan, itu sangat pekat sekali,
itu pekatannya sekitar 75 sampai 100 kali dalam minyak atsiri pada rempah-rempah segar. Artinya gini, kalau kita menggunakan 1 mili minyak atsiri atau ya 1 mili minyak atsiri, itu kekuatan aromanya itu sama dengan kalau kita menggunakan 100 gram rempah-rempah segar. Oleh karena itu biasanya minyak atsiri yang sudah dijual di pasar itu diencerkan lagi, diencerkan menggunakan alkohol biasanya atau ether. Jadi seperti itu supaya apa? Supaya dia tidak terlalu pekat sehingga dan dia lebih mudah untuk menguap. Biasanya kalau ditambahkan alkohol dia akan lebih mudah menguap dan aromanya lebih semerbak. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis produk rempah-rempah yang dipasarkan ya. Ada rempah-rempah segar, ada rempah-rempah kering, ada rempah-rempah bubuk, ada ekstrak rempah-rempah, dan ada minyak atsiri dari rempah-rempah. Itu beberapa jenis produk yang rempah-rempah yang dijual di pasar. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasar juga, kita akan lihat beberapa jenis rempah-rempah kan. Ada yang rempah-rempah yang berasal dari daun, ada yang berasal dari akar, dari umbi, ada dari kulit ya. Nah, sekarang memang jadi rempah-rempah itu berasal dari mana? Pada umumnya rempah-rempah dapat berasal dari mana saja tergantung dari tanaman itu sendiri. Pertama, rempah-rempah dapat diambil dari biji-bijian atau dari buahnya. Contoh rempah-rempah yang berasal dari biji atau buah adalah contohnya adalah vanili, kemudian ada lada itu dari biji atau buah, ada ketumbar, ada pala, ada buah pala. Nah, itu juga rempah-rempah yang berasal dari biji dan buah. Ada juga rempah-rempah yang berasal dari daun dan batang. Contohnya apa? Daun kemangi, ada daun mint, ada daun seledri, ada serai wangi, itu adalah dari daun ya, dari daun dan lain-lain. Kemudian juga ada rempah-rempah yang dari bunga atau dan kuncup. Contohnya yang dari bunga kuncup kalau di Indonesia yang terkenal adalah cengkeh. Di luar negeri banyak sekali ya, ada losel, ada ylang, dan ada saffron. Tapi di Indonesia paling banyak adalah dari cengkeh. Jadi cengkeh itu adalah baru bunganya itu yang kita ambil untuk rempah-rempah. Demikian juga ada yang berasal dari akar dan rimpang atau umbinya. Contohnya ini banyak kali nih. Ada jahe, kunyit, ya. Ada ginseng, ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu adalah jenis rempah-rempah yang berasal dari akar dan umbi atau rimpang. Demikian juga ada rempah-rempah yang berasal dari kulit dan batang. Contohnya yang kalau di Indonesia adalah kayu manis. Kayu manis itu adalah berasal dari kulitnya, kulit kayu manis. Nah, kayu manis itu agak unik ya. Namanya kayu manis tapi bukan dari kayu, tapi kulit. Namanya kayu manis tapi rasanya tidak manis. Nah, itu agak unik gitu memang yang kayu manis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi bukan keunikannya. Nah, kira-kira seperti itu untuk kuliah pertama ini. Bukan jadi sudah kita bahas secara garis besarnya apa itu rempah-rempah. Pada kuliah berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi ya mengenai olerisin dan minyak atsiri. Kira-kira seperti itu untuk saat ini dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.